Oke, masuk ke Pixolab dulu. Oh, ini yang aku buat tadi ya. Ke default ini. Terus kalau aku pribadi biasanya ini new text-nya itu aku hapus dulu yang tanda ini di sampah di atas, kemudian oke. Nah, untuk langkah pertama ya. Ya, kalau tanda plus di atas itu kita bermain di atas dulu ya. Kalau tanda plus di atas sebelah kiri ini ada teks yang bisa kita tulis. Kalau misalkan ini nanti di bawah ada tanda A kan, di bawahnya default ada tanda A. Terus kita edit. Nah, boleh tuh nulis apapun gitu ya, apa segala macam. Terus oke. Itu terus di bagian plus itu juga ada current date. Nah, itu biasanya nggak terlalu diperlukan sih, cuman kalau misalkan mau tahu tanggal berapa ngeditnya atau apa segala macam itu bisa pakai itu. Terus setelah itu ada stiker juga sebenarnya jarang digunakan sih, misalkan itu aja ya. Terus ada shapes. Nah, shapes ini yang paling sering digunakan. Klik ini untuk mengubah. Nah, ini ada banyak shapes juga, ada ini. Kemudian kalau misalkan mau ubah lagi bisa ini juga. Jadi nanti bisa bermain shapes. Terus nanti ada lagi from gallery. Jadi ini kan ada from gallery. From gallery itu kalau misalkan kita ngambil dari sini, misalkan ini yang aku edit tadi, misalkan oke ya. Misalkan aku tarik sampai ini atau segala. Nah, bedanya kalau misalkan kita ngambil di plus tadi itu di from gallery itu bakal bisa pindah-pindah. Jadi kalau misalkan kita nggak mau pindah-pindahin itu, klik yang di bawah titik 3 ini, terus pilih yang kunci. Dia nggak akan kayak geser-geser lagi. Kecuali kalau misalkan kita ngambil di titik 3 ini, kemudian use image from gallery. Terus misalkan ini kita klik lagi, kalian bisa pilih ya 1:1, 16:9, karena itu bakal langsung terpampang ya. Misalkan 1:1, oke. Nah, kalau ini tuh nggak akan bisa digeser-geser lagi kecuali yang tadi yang kita buat. Kita hapus dulu yang kita buat tadi. Tuh masih ada. Nah, ini nggak akan kegeser-geser lagi. Jadi kalau kita ngambil yang from gallery itu masih bisa kegeser, tapi kalau ngambil di ini berarti udah nggak bisa digeser-geser lagi. Setelah itu ada ini, ada save as project. Kalau save as project itu kita bisa nyimpan project. Terus nanti kalau misalkan udah, kita bisa ngambilnya di sini. Di bawah yang teks tadi, ini my project. Ini ada beberapa project yang udah aku save. Kemudian untuk itu kan pasti udah tahu ya, save as image berarti langsung ke galeri. Ini sama aja sih. Kalau misalkan kita mau menyimpan, kalau aku biasanya pilihnya tuh ultra. Kalau ultra tuh biasanya nggak pecah nanti. Terus biasanya aku pilih PNG. Tapi kalau misal meskipun JPG, kalau misalkan pakai ultra bagus kok. Terus ada lagi kalau yang ini cuma quote aja sih, tapi berbahasa Inggris, jadi biasanya aku nggak gunain. Terus ada titik 3 ini, itu kan tadi ada use image from gallery udah. Terus ada full screen juga. Nah, ini kalau full screen. Terus kalau mau kembali ini terus ada lagi use image from kamera kalau dari kamera kan. Terus ini export image sama kayak yang tadi, sampingnya plus. Terus ada image size. Nah, image size ini biasanya yang kita gunakan kalau misalkan pengen misalkan 3:1 yang biasanya di story aku kan, di feed aku tuh kan ada 3 tuh bagian yang kayak rata kan. Itu biasanya kalau misalkan 3:1 itu 1280 kali 3 38 40 misal gitu ya. Nah, jadinya gitu-gitu, ntar di sisa dipotong-potong aja kan. Terus ada lagi biasanya ke bawah itu udah nggak terlalu dipakai sih. Habis itu kita bermain ke di bawah ini kan udah ya. Ini biasanya yang kembali. Kalau misalkan kita menghapus tapi nggak pengen dihapus, bisa dikembalikan lagi. Terus ini untuk memperbesar kalau misalkan kita mau ngedit sesuatu tapi pengen memperbesar gitu kan. Ini tuh.
Terus kalau ini untuk meratakan, kalau misalkan kita bingung ratanya gimana bisa pakai yang itu. Kalau yang ini untuk mengunci biar nggak goyang-goyang kan, jadi nggak akan goyang-goyang lagi. Kalau misalkan nggak apa ya, banyak yang pengen dimasukin tapi nggak mau kelihatan, bisa pakai ini juga, jadi nanti nggak bakal kelihatan semuanya yang tadi. Terus kita bermain yang bagian bawah lagi. Ini kan ada default, terus ada kalau misalkan diganti lagi default, ada ting, ini segala macam banyak. Kalau ini kan project-project yang udah kita save tadi. Terus ada bagian aku pindah default ya. Nah ini kan ada edit, misalkan nulis suka-suka aku misalkan ya, oke. Terus misal kita ganti warna dulu. Nah ini ada banyak warna, misal pakai warna ungu. Terus ada lagi, kalau copy kok udah pasti tahu, kalau to font itu dia berada di depan gambar, kemudian kalau to back itu berarti tulisannya ini berada di belakang gambar. Kalau ini untuk posisinya mau naik, mau turun, ke samping, ke kiri, ke kanan. Kalau ini lebih ke rata tengah, kemudian ini rata kiri, rata kanan, rata kiri, ini rata bawah, ini paling atas. Terus untuk sini memperbesar, tapi aku biasanya pakai yang samping ini, tarik aja kan. Terus kalau misalkan padding itu yang ini, kalau misalkan biasanya kan tulisannya tuh kadang ada yang ke ini kan kepotong, nah pakai ini biar ke kanan, terus kalau yang di bawah biar lebih ke kiri. Oke. Untuk color yang tadi ya, ganti-ganti warna. Kemudian ada tekstur juga, ini kalau misalkan kita ngambil dari gambar misalkan, jadi masuk ke tulisannya gitu. Misalkan gitu, masuk ke tulisannya gitu kan. Gitu. Terus ada lagi opacity itu memudarkan, dia lebih memudarkan tulisan ataupun gambar nanti. Kemudian ada rotate, ini yang kalau misalkan mau miring segala macam, miring gitu aja misalkan ya. Terus ada mas ini sebenarnya untuk memotong, jadi biasa kalau misalkan lihat ada daun-daun terus biasanya ada tulisan kepotong kan, nah itu pakai mas. Nah justru saya tuh hilang setengah gitu. Terus ada lagi font sama ya, ini font yang udah disediain di Pixel Lab sendiri. Kalau aku karena udah masukin beberapa font, aku ngambilnya di My Font itu kalau misalkan kita udah download fontnya dan masukin font, nanti masukin fontnya tuh di sebelah ini yang plus, nanti cari aja misalkan mau pakai ini suka jadi kelihatan kan ya, lebih kelihatan tadi yang gambar dimasukin tuh kan. Nah terus ada lagi namanya style ini, memperbesar bold atau misalkan miring, atau misalkan ada bawahnya apa namanya, biasanya nggak terlalu digunain sih kalau aku. Nah kalau ini ada curve misalkan kayak gini nih, nah, biasanya pasti ngelihat kan sering ada gambar-gambaran kayak gitu, misal kayak gitu. Terus ini ada background, bisa pilih warna background. Kalau misalnya ini color satu warna, kalau pakai gradient 2 warna, biasanya itu 2 warna. Ganti warna fontnya. Kemudian ada eling, nah ini ada rata, biasanya tuh pakai rata. Misalkan aku buat satu tulisan dulu ya, gitu aja misalkan teks. fontnya, warna fontnya ganti, misalkan pakai alien tadi itu. Kalau ini kan rata gini, kalau ini bisa rata tengah, terus ini rata kiri ke kanan, ini pakai rata tengah biasanya. Kemudian ada spacing lagi nih, biar lebih kayak lebar-lebar gitu kan, tuh pakai spacing tuh. Terus ada stroke juga. Kalau stroke itu aku biasanya pakai ini biar kayak ada hitam-hitamnya di belakang, mau ganti juga putih boleh, terserah.
Ini bisa di ini biar makin kelihatan ataupun enggak nih gitu. Terus ada namanya shadow. Udah, biar lebih ada hitamnya lagi di belakang gitu. Pakai shadow. Jadi lebih nampak kelihatan kan. Terus intershadow tuh lebih jelas lagi biasanya. Tapi nggak pernah pakai intershadow sih. Biasanya pakai stroke sama shadow. Sama ini juga sini. Kayak biar lebih jelas aja. Terus ada 3D rotate. Nah ini bisa kayak misalkan gini, kemudian nah jadi gaya-gayain itu. Kemudian ada 3D text kayak gitu tuh. Nah, sering lihat kan kayak gitu-gitu. Nah misalkan ganti sambung-sambung aja sih. Kalau pakai perspektif berarti dia ke sebelah kiri, kalau pakai ini berarti dia naik. Biasanya orang pakai perspektif sih. Kelihatan nggak bagus nih. Terus ada 3D shadow. Ini biasanya nih ada bawahnya. Jadi bawahnya tuh kelihatan, mau pilih warna juga boleh. Gak bagus. Kemudian ada reflection, ini kayak cermin. Jadi ada cermin-cerminnya gitu. Misalkan gituan. Udah, yang bagian teks sudah. Terus bagian apa lagi ya? Oh, bagian ini stiker kayak yang tadi kan, bisa ngambil di sini juga. Terus ada import dari misalkan ini, terserah, sama aja sih kalau itu, sama kayak yang di bagian plus tadi, ngambil lagi. Terus terus ada ini draw nih, pakai draw yang orang gambar-gambar. Kalau misalkan pengen drawnya lebih lurus, lihat tangannya aja sih. Kalau misalkan mau pakai ini supaya agak tebel. Nah itu tuh. Terus biasanya tuh kalau orang pakai, aku biasanya pakai ini nih, ini dashed line. Jadi yang kayak ini nih, tipisin dulu. Gambar tuh kayak gitu. Kalau misalkan mau ada kayak hitam-hitamnya belakang, pakai ini noun effect ya. Jadi kayak ada ada belakangnya lagi gitu. Tuh aku pakai ulang dulu ya. Yang tadi pakai draw, misalnya kayak gini. Ini kalau misalkan ini tapi nggak suka, ini ya kembali. Misalkan pakai ungu, terus pengen pakai ini sama ini. Nah ini. Keren. Warnanya Bagus. Karena lebih masuk di mata. ini Bagus juga udah dibawa. Gini. Terus misalkan pakai shapes. Nah biasanya pakai shapes ini aku contohin kalau pakai shapes ya. Misal bentar dulu, aku ubah warna dulu. Misalkan warna putih. Hapus dulu, misalkan pakai shapes ya. Ini aku pakai shapes, pakai misalkan ini. Terus aku ganti warna dulu. Oke. Misalkan aku pakai ini. Itu aku itu kan, terus misalkan aku copy terus kecilan lagi gini. Ini kalau misalkan malas buat tadi draw, kalau draw kan juga bisa ya. Misalkan tangannya tuh harus lentur sih sebenarnya, misalkan gitu kan. Nah terus itu kalau pakai pakai draw. Kalau ini tadi pakai shapes, misalkan copy lagi. Nah sering kan ngeliat kayak gitu-gituan, jadi itu bentuknya kayak bisa juga bentuk awan, bisa juga kayak bentuk rumput gitu. Terus copy lagi sampai gitu-gitu aja terus kalau pakai shapes gitu kan. Terus setelah shape ada bezier ini yang orang tuh susah make, cuman kalau aku sendiri senang sih pakai bezier. Kalau misalkan nggak mau bergerak, pakai misal ini yang mudah banget.
diarahkan ya, bentar. Bezel, terus klik yang tengah ini, kemudian diatur. Misal ya udah pakai ini misalkan. Terus biasanya aku tebelin stroke white nih sampai tebal banget, terus aku ganti warna. Nah biasanya setelah itu aku biasanya pakai draw lagi, pakai draw untuk ngegambar bagian ininya kalau mau lebih perbesar lagi nih gitu. Bagus kan kelihatan? Kalau mau misalkan kayak capek gitu pakai ini yang perbesar, kemudian perbesar. Nah gitu-gituan aja terus. Nah gitu misalkan kan, jadi nampak bagus kan kelihatan. Nah, terus kalau misalkan apalagi bagian lainnya udah banyak banget, udah nggak bisa ke sebelah, kunci dulu deh. Setelah bezier tuh ada raw yang kayak gini-gini saja sih, bisa pilih misalkan pilih ini juga, biasanya kunci-kunci sih dia. Nah setelah itu ada lagi yang sebelah ini kalau misalkan mau pilih warna untuk background paling belakang kan, terus aku hapus semua dulu. Ini kalau misalkan pilih warna, ini kalau color tuh cuma satu warna ya, kalau gradient boleh 2 warna atau 3 warna juga boleh. Kalau misalkan nggak suka gambarnya, klik yang plus. Nah, kemudian klik yang color ini, klik ini dulu, terus color, cari warna yang kamu suka, misalkan ini. Terus ya udah tinggal diin aja. Terus kalau yang mau 2 warna pakai ini lagi, color, misalkan warna ini 2 kan jadinya. Udah selesai. Terus ada transparan, kalau biasanya orang-orang yang buat biar nggak ada gambar di belakang kan, biasanya foto atau apa segala macam tuh pakai transparan, jadi yang kelihatan tuh cuma nanti tulisannya doang atau gambarnya doang. Terus ada image size udah karena tadi ukuran-ukuran, kemudian ada image from gallery, from kamera, sama aja sih. Nah ini ada rotate juga, bentar. Ganti dulu. Terus ada rotate juga, misalkan bentar aku nulis dulu kayak gini aja deh. Kemudian pakai rotate, biasanya tuh dia lebih ke gambar-gambar aja sih. Misalkan gitu cahayanya. Kalau ini lebih ke gambarnya. Udah selesai gitu doang. Aku mau jelasin yang mana lagi, udah selesai kan semua. Pakai gambar dulu. Oke. Udah gitu doang. Setelah itu misalkan kembali dulu ya ke ini lagi. Ini iklan. Udah.